Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Setelah pembahasan tentang ru'yat, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan, masih dalam rangkaian mengingatkan usul pokok di dalam memahami akidah. Kata beliau, wal hadithu indana ala zahirihi kama jaa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'ah walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahada. Kata beliau, dalam hadits di sisi kami, maksudnya hadits yang sudah, hadits yang disebutkan tentang ru'yah, kata beliau, di sisi kami ini di atas zahirnya. Ya, sudah berlalu di atas pembahasannya kalimat indana di sisi kami. Saya terangkan bahwa ini dua kemungkinan ya. Mungkin bermakna di sisi ulama Islam dan mungkin bermakna di sisi kami, yaitu yang tampak bagi beliau rahimahullah dari nusus yang beliau ketahui. Ya, pada keduanya pun, pada kemungkinan yang kedua pun, ini adalah hal yang sangat kuat karena Imam Ahmad adalah imam ahli sunnah, dan ucapan beliau di dalam hal ini dibaca oleh para a'immah di masanya dan masa setelahnya, ya, dan tidak ada yang menyelisih beliau di dalam hal tersebut. Dan ini telah kita terangkan dari kaidah-kaidah di dalam memahami hadits. Amirruha kama ja'at fakira'atuha tafsiruha, biarkan hadits-hadits itu sebagaimana datangnya, sekadar membacanya maka itu adalah penafsirannya. Bersama dengan ucapan beliau di sini, dan hadits di sisi kami dia zahirnya, ya, di atas mana zahirnya, kama ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, dan berbicara dalam pembahasan yang seperti ini itu dihitung bid'ah, terhitung sebagai bid'ah dalam agama. Iya. Walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi, akan tetapi kita beriman dengan hadits itu sebagaimana datang secara zahirnya. Wala nunadhiru fihi ahada, dan kita tidak mendebat seorang pun di dalam hal ini. Sebab perdebatan dalam perkara yang jelas seperti ini tidak ada manfaatnya. Perdebatan dalam perkara yang apa? Yang jelas. Iya. Dan telah kita terangkan di awal pembahasan kemarin tentang ketentuan pada saat perdebatan diperbolehkan, apa saja ketentuan-ketentuannya. Baik. Setelah itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpindah membahas tentang timbangan. Iya. Di halaman 15 ya, dari buku panduan. Kata beliau rahimahullah, wal imanu bil mizani yaumul qiyamah, wal imanu bil mizani yaumul qiyamah kama jaa yuzanul abdu yaumul qiyamati fala yazinu janaha ba'udah وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلة.
Baik. Ini sejumlah pembahasan berkaitan dengan mizan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan timbangan. Iya. Dan berbicara tentang timbangan, ini adalah pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali dari kalangan Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Iya. Orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa timbangan ini adalah keadilan, mereka takwil. Iya. Ini punya pengaruh di atas dasar pokok mereka di dalam mengkafirkan pelaku dosa besar, karena mereka itu langsung dimasukkan ke neraka, sudah dipastikan kekal mukhallad finnar. Baik. Ada beberapa pembahasan di sini yang perlu didetailkan. Yang pertama, dalil-dalil tentang penetapan adanya timbangan pada hari kiamat. Dalil-dalilnya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadits Rasulullah SAW, dan ini disepakati oleh para ulama. Di antara dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Yang kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalan yang dia lakukan hanya sebesar biji khardal, kami akan datangkan biji tersebut, amalan tersebut, dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Iya. Dan juga di banyak ayat ya, ada beberapa ayat di surah Al-Qari'ah yang kita semua menghafalnya, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Nah, amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, maka fi isyatir radiyah, dia berada di kehidupan yang diridhai. Radiyah di sini fa'il bermakna maf'ul. Ya. Fi isyatir radiyah, wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun." Ya, dan juga Allah firman, "Wal waznu yawma idzinil haqq, wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Timbangan pada hari itu adalah hal yang benar, yang hak. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, berada di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal. Ya. Dan di dalam haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak makna yang berkaitan dengan timbangan. Di antaranya adalah hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ard." Kesucian atau bersuci sebagian dari keimanan. Ya. Saya sebut dua kata ya, kesucian atau bersuci, sebab itu dua penafsirannya. Adalah sebagian dari keimanan. Kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah salah satu dari dua kalimat ini, atau dua-duanya pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Sisi peradilan kita, kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi apa? Memenuhi mizan, timbangan. Dan di dalam as-sahihain
dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini hadits yang terakhir di Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim." Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat timbangannya, sangat berat di timbangan. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi dan kalimat subhanallahi al-azim. Ya. Sisi pendalilannya dua kalimat apa? Sangat berat di timbangan. Baik. Ini dalil-dalil di antara dalil-dalil yang menetapkan adanya timbangan, dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, di sini Imam Ahmad rahimahullah ya menerangkan tentang apa-apa saja yang ditimbang itu. Dalam hadits yang beliau isyaratkan, kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Ditimbang seorang hamba pada hari kiamat, maka timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Iya. Ini haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Yu'ta birajulin samin yaumal qiyamah fala yuzanu 'indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang lelaki gemuk pada hari kiamat. Ternyata timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Iya. Jadi orangnya ditimbang, kemudian dinilai timbangannya hanya seberat apa? Sayap nyamuk saja. Baik. Kata beliau, wa tuzanu ala a'malul ibad kama jaa fil athar. Demikian pula ditimbang amalan-amalan hamba itu, sebagaimana datang di dalam al-athar, di dalam hadis. Ya, jadi dua yang ditimbang di sini disebut oleh Imam Ahmad. Kadang orangnya sendiri yang ditimbang, dan kadang apa? Amalan-amalannya. Ya. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Ini semuanya ditunjukkan oleh dalil. Ya. Dan memang yang dikuatkan oleh Syekhul Islam di masa ini, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa dalil-dalil tentang timbangan ya menunjukkan tiga hal. Kadang yang ditimbang amalan-amalan, dan kadang yang ditimbang catatan-catatan amalan, dan kadang yang ditimbang pelaku amalan. Orangnya langsung yang ditimbang. Iya. Dan ini semuanya ditunjukkan oleh dalil, dan sepanjang dalil menunjukkannya, kita imani semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil di dalam hukumnya dan di dalam ketentuannya. Iya. Adapun orangnya langsung ditimbang, sudah kita baca ya satu hadis. Juga di antara hadis yang menunjukkannya hadis tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ya, para sahabat kadang meremehkan Ibnu Mas'ud karena kaki beliau cacat. Ya, betis beliau kecil. Maka kadang beliau menurunkan kainnya karena pandangan orang-orang melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegur para sahabat, dan beliau berkata, tidakkah kalian tahu bahwa kaki sak betis Ibnu Mas'ud ini itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala dari gunung Uhud? Iya. Dari gunung apa? Uhud. Ini diperbandingkan keadaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Adapun catatan amalan yang ditimbang, hadis yang menunjukkannya adalah hadis tentang bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya. Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat di atas kepala-kepala manusia. Maksudnya dipersaksikan oleh manusia. Iya. Ini di kejadian Arb. Ditunjukkan kepadanya amalan-amalannya. Ditunjukkan padanya amalan-amalannya. Maka dihamparkanlah untuknya 99 sijillah. 99 gulungan dosa. Ya.
Setiap gulungan dosa, kata Nabi, panjangnya muddul basar, sejauh mata memandang. Jadi 99 gulungan dosanya. Satu gulungan dosa, bagaimana panjangnya? Sejauh mata memandang. Ya, bisa dibayangkan ya, tahu banyak dosa yang dilakukan oleh orang ini. 99 gulungan. Satu persatu ditanyakan kepadanya. Iya. Nah, waktu itu tidak ada istilah lupa ya. Oh, saya sudah lupa. Ya, tidak ingat lagi. Akan tajam ingatan pada waktu itu. Ya, tidak perlu diingatkan. Maka dibacakan setiap dari itu dia akan mengingatnya. Ya, dia akui semua 99 itu dia akui semuanya benar. Ya. Allah berfirman kepadanya, apakah para malaikatku telah menzalimimu? Katanya tidak. Apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata tidak. Ya, Allah berfirman, bala. Ballaka indana hasanah. Akan kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah untuknya sebuah kartu bitaqah. Tertulis padanya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Ini dalil dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab tidak ada sholat ditulis di kartu. Hanya apa? Kalimat La ilaha illallah saja. Ini akan datang ya pembahasannya. Hanya saya karena dalilnya kita lewati, kita katakan tidak ada dalil yang tegas di sini. Itu hanya pemahaman saya. Sebab orang yang mengatakan sholat itu bagian dari keislaman, yang kalau ditinggalkan mengkafirkan, mereka katakan walaupun tidak tertulis, tapi itu adalah konsekuensi dari La ilaha illallah. Tidak ditulis pun sudah masuk di dalam kalimat La ilaha illallah tersebut. Muhammad Rasulullah. Baik. Allah berfirman kepadanya, saksikanlah timbanganmu. Maka ia pun menyaksikan timbangannya. Diletakkanlah 99 gulungan dosa itu di atas satu daun timbangan. Dan satu kartu ini diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Ya, ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas. Ya, dan satu kartu ini lebih apa? Lebih berat. Ya, sisi pendalilan kita di sini untuk pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Yang ditimbang adalah apa? Ya, catatan amalan. Baik. Kemudian yang ketiga dari yang ditimbang adalah amalan-amalan. Kalau ini untuk amalan yang ditimbang dalilnya banyak sekali ya. Bahkan kebanyakan dalil memang berkaitan dengan apa? Amalan yang ditimbang. Iya. Jadi ini tiga hal yang disebutkan di dalam hadis dan sahih ya, dari perkara-perkara yang ditimbang. Kemudian pembahasan berikutnya bagaimana ketimbangan itu? Yang jelasnya sejumlah a'immah mengatakan bahwa al-mizan lahu kiffatan, memiliki dua kiffah. Dua daun timbangan. Ya. Itu tampak jelas ya di dalam hadis-hadis tentang timbangan. Karena adanya perbandingan kebaikan dan kejelekan menunjukkan bahwa diperbandingkan di atas timbangan. Yang mana yang lebih apa? Lebih berat. Iya. Dan sebagian ulama menegaskan bahwa dia memiliki lisan, memiliki tiang penyangga di tengahnya. Iya. Jadi timbangan ini ada tiang penyangganya. Nah, ini dimaklumi ya pada timbangan, sebab timbangan tidak akan apa? Bisa menimbang kalau tidak ada titik tengahnya. Ya, ini yang disebut dengan nama lisan. Ya, lisan ini ada sebagian dalil tegas menunjukkannya, tapi haditsnya lemah. Dalilnya sahih, tapi tidak sahih. Ya, ada hadits yang sahih, tapi tidak sahih. Hanya saja para imam menetapkan, Al-Barbahari menyebutkan, ya, Ibnu Qudamah dan banyak lagi dari para imam menyebut bahwa lahu lisan wa kiffatan. Tapi dari hadits Abdullah bin Amr bin As yang saya bacakan tadi bisa dipahami ya. Sebab tadi dikatakan diletakkan di dua daun timbangan. Ternyata dosa-dosanya terhempas ke atas dan kartu apa? Ke bawah. Ini menunjukkan ada apa? Ya, ada yang menyangganya di tengah sebagai titik pertengahannya. Iya. Baik, ini tadi saya katakan dalil sahih, tapi ini diambil dari pemahaman kalau penegasan sharih, ya, kita tidak mentasrih di dalam hal ini karena dalil secara nas di dalam hal ini apa? Tidak kuat. Baik.
Kemudian timbangan itu berapa jumlahnya? Satukah atau banyak? Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat jumlahnya cuma satu saja. Ya, ada yang berpendapat bahwa timbangan itu banyak. Sebab di kebanyakan ayat dengan lafaz jama'. Faman thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan-timbangannya. Ya. Mawazin, jama' dari mizan. Dan jama' di jama' ini menunjukkan dia banyak. Nah, tapi bagi ulama yang mengatakan satu, mereka katakan timbangan cuma satu. Hanya saja dijama' karena yang ditimbang itu banyak, bukan karena timbangannya banyak. Ini sebenarnya pendapat kuat ya, cuman kekuatan pendapat ini menjadi hilang karena nas tegas di dalam ayat. Ayat di surah Al-Anbiya yang saya bacakan tadi, wa nada'ul mawazin al-qisṭah liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Al-qist sifat untuk apa? Timbangan atau sifat untuk meletakkan? Tidak mungkin meletakkan ya, pasti sifat untuk timbangan. Ya. Jadi timbangannya dikatakan adil. Ya. Al-mawazin. Ini menunjukkan timbangannya yang banyak. Sebab di sini dengan lafaz apa? Lafaz jama'. Kalau dikatakan mawazin dijamak karena amalan itu banyak, tidak cocok dikatakan amalan-amalannya adil. Ya. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Karena itu mawazin di sini diarahkan kepada makna pada timbangan itu. Jelas ya? Jadi bagi siapa yang mengatakan bahwa timbangan itu banyak, ini lebih kuat. Itu lebih kuat. Baik. Ya, jadi itulah hakikat dari timbangan pada hari kiamat. Ya. Yang ahli sunnah ketika membahas hal ini terdapat di dalamnya berbagai makna keimanannya. Ya, tatkala seorang hamba mengenal dan mengetahui bahwa setiap amalan yang dia lakukan ada hisabnya, ada perhitungannya, akan ada pertimbangan atau ditimbang pada hari kiamat, ini akan memberikan pengaruh keimanan dalam dirinya. Ya, kejadian-kejadian pada hari kiamat ini itu menjadi warna di dalam kehidupannya. Dan ini yang perlu saya ingatkan di dalam pembahasan akidah. Karena seorang penuntut ilmu dia masuk membahas tentang timbangan. Oh, masalah timbangan tadi, apakah dia satu atau banyak, ada silang pendapat. Ini ada silang pendapat, itu ada silang pendapat. Ya, ini ada 2 pendapat, 3 pendapat. Sibuk dengan pendapat. Tapi maksud utama dari mempelajari akidah diabaikan. Yaitu dia ingin apa? Ya. Maksud utamanya memupuk keimanan di dalam apa? Di dalam diri. Makanya harusnya kita lihat. Ya, dengan adanya timbangan tersebut. Ya. Kita mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan dizalimi pada hari kiamat. Ya. Dan selainnya dari mana-mana agung yang diambil dan dipetik oleh seorang hamba. Baik, selesai berkaitan dengan masalah timbangan. Ya, dan di sini di akhir pembahasan Imam Ahmad rahimahullah menegaskan wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu amma radda dzalika wa tarku mujadalah. Kita wajib mengimaninya tentang timbangan ini, wajib membenarkannya. Ya, dan wajib berpaling dari siapa saja yang menolaknya. Dan kita juga harus meninggalkan perdebatan dalam hal tersebut. Ya, karena hal yang seperti ini adalah hal yang sudah jelas, perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu taala berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyamah laysa bainahu wa bainahum tarjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Ya. Kata beliau rahimahullah, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Tidak ada antara Allah dan antara mereka penerjemah apapun. Ya. Penerjemah ini itu bisa bermakna yang menafsirkan
dan bisa bermakna ya memindah bahasanya. Sebab penerjemahan itu memindah ya. Jadi kadang dia kurang jelas kepada orang, oleh si penerjemah disampaikan supaya lebih jelas. Iya. Sampaikan supaya apa? Lebih jelas. Dan kadang dia dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu disebut juga apa? Terjemahan. Itu yang disebut terjemah di bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab dua. Antara orang Arab, ya, misalnya di dalam hadits Ibnu Abbas, ya disebut bahwa Abu Jamrah duduk antara Ibnu Abbas dan antara manusia. Dia yang menerjemah antara Ibnu Abbas dan antara siapa? Manusia. Bagaimana caranya dia terjemah? Sama-sama orang Arab. Hah? Tapi maksudnya Abu Jamrah di situ, kalau Ibnu Abbas berbicara, yang di belakang kurang dengar, Abu Jamrah yang apa? Abu Jamrah yang menyampaikan ucapan Ibnu Abbas. Ya. Jadi ini kaidah juga ya dalam pembahasan ilmu syariat. Ya, setiap kita di bahasa Indonesia banyak kalimat-kalimat diarabkan ya. Ya, kadang seseorang kalau dia sudah tahu ini kalimat bahasa Arab sudah di-Indonesiakan, seakan-akan arti bahasa Indonesianya itulah arti bahasa apa? Bahasa Arabnya. Padahal ini ya membuat banyak kesalahpahaman. Membuat banyak apa? Kesalahpahaman. Contoh misalnya nasihat. Ya, kalimat nasihat. Nasihat ini bahasa Indonesia ya, orang nasihat ini salah, saya nasihati. Ya, jelas ya? Begitu dia baca hadits nasihat untuk Allah, loh, kok lancang sekali menasihati Allah? Ya. Karena dia tidak paham makna nasihat di dalam apa? Di dalam bahasa Arab. Ya, dia pahami nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dia paham dalam bahasa Arab bahwa nasihat itu adalah dia mentuluskan sesuatu, ya, pada apa yang dia nasihati, yang dia kedepankan untuk yang dia nasihati, nah itu yang disebut nasihat. Jadi kalau nasihat kepada Allah dia tuluskan sesuatu itu hanya untuk Allah. Iya. Dia beriman kepada Allah. Iya. Dia melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu semuanya disebut nasihat untuk apa? Untuk siapa? Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh ya. Jadi hendaknya sekali lagi hati-hati di dalam menghubungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Kalimat-kalimat Arab yang sudah diindonesiakan, dan kita sendiri di bahasa Indonesia sudah punya pengertian khusus dengan bahasa Indonesia, itu belum tentu sama dengan kalimat Arabnya. Baik. Iya. Jadi tidak ada antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Wajib kita imani dan wajib kita benarkan. Baik, ini cabangnya dari pembahasan yang telah berlalu dari uraian sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Iya. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, dan ini sifat Nabi Musa atau ciri utama pada Nabi Musa, karena itu beliau dikatakan Kalimur Rahman. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad di kejadian Mi'raj ketika beliau naik ke langit menerima perintah salat, berbicara langsung. Ya. Dan juga Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena itu dalam hadis dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Dan Adam ini adalah seorang nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Iya. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya melalui perantara mimpi. Sebab mimpi itu adalah wahyu untuk para nabi. Iya. Demikian pula kadang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan perantara Jibril, disampaikan oleh siapa? Oleh Jibril. Iya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, sebagaimana yang disinggung di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau isyaratkan sebuah hadis di kalimat beliau ini, yaitu hadis Adi bin Hatim riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahmanu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian
kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Ya, tidak ada perantara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yanzuru illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kanannya. Dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah kedepankan dari amalan baik. Fayanzuru wa yanzuru ash'ama minhum fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kirinya. Dia tidak melihat kecuali amalan kejelekan yang telah dia lakukan. Wa yanzuru amamahu fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Dia melihat ke depannya, dia tidak melihat kecuali neraka jahanam berada di depannya. Ini kejadiannya di hari kiamat, di padang mahsyar. Ya, kejadian di padang mahsyar. Dan ini kejadian Allah berbicara kepada hamba ini di ard atau di hisab. Ya, karena ini kejadian setelah neraka jahanam didatangkan. Ya. Kejadiannya setelah neraka jahanam didatangkan. Memang ada perbedaan cara mengurut kejadian hari kiamat itu di kalangan para ulama. Karena itu kita lihat Al-Qurtubi dan misalnya Safarini yang menulis buku-buku tentang kehidupan akhirat, mereka di dalam mengurutnya kadang berbeda. Ya, karena hadis-hadis dalam hal ini memang kadang bisa menimbulkan perbedaan pendapat tersebut. Jadi kesimpulan pada kejadian hari kiamat itu tampak jelas ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada telaga. Setelah itu syafaatul udma. Setelah syafaat, hisab dipersegera. Hisab disegerakan. Dan itulah yang disebut di dalam ayat, ya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, dan datanglah para malaikat, dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Iya. Ini ketika sudah mulai hisab. Dan setelah itu disebutkan waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkanlah neraka jahannam pada hari itu, pada saat itu. Jadi setelah hisab didatangkan neraka jahannam. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis Ibnu Mas'ud kalau diriwayat Muslimnya itu marfu ya sampai kepada Nabi. Hanya saya di Imam Ad-Darqutni mengkritik hadisnya dari sisi riwayat. Ya, dan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah beliau condong kepada membenarkan kritikan Ad-Darqutni bahwa itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud saja. Baik, anggaplah ucapan Ibnu Mas'ud saja. Itu juga hukumnya sama dengan hukum kalau Nabi mengucapkannya, memiliki hukum marfu. Sebab ini dari hal-hal yang tidak diucapkan dari apa? Dari pribadi, dari diri pribadi. Ini hal-hal harus ada wahyu di dalamnya. Jadi Ibnu Mas'ud berkata didatangkan waktu itu dengan neraka jahanam, dan neraka jahanam diikat dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik oleh berapa? 70.000 malaikat. Ini menunjukkan besarnya neraka jahanam ini. Ya. Idza ra'atkum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ayat di surah Al-Furqan. Kalau neraka jahanam ini sudah melihat manusia dari kejauhan, terdengar darinya golakan dan kemurkaan yang sangat besar. Ya. Jadi ini kejadian, ya. Dia melihat di kanannya hanya amalannya yang dia lihat, di kirinya amalannya, di depannya neraka jahanam. Neraka jahanam. Dan ini Nabi ingatkan bahwa di kejadian itu Allah berbicara langsung kepada hamba. Dan beliau di akhir hadis beliau berkata, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya sekedar berinfak dengan sepotong kurma. Ya, jangan remehkan dari kebaikan. Walaupun berinfak dengan sepotong kurma sedikit, tapi kalau dia lakukan hal tersebut ikhlas, dia mengharapkan dengannya semoga dia dimudahkan kelak di kemudian hari, diringankan keadaannya pada hari kiamat, dipelihara dari api neraka, maka itu adalah jalan ketakwaan yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Fattaqullaha walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kepada Allah walaupun sekadar berinfak dengan apa? Sepotong kurma. Baik. Jadi ini wajib kita imani, wajib kita benarkan. Wajib kita imani, wajib kita benarkan. Ya, enggak usah bertanya bagaimana cara bertanyanya, bagaimana ditanya hamba ini, bagaimana ini tidak ada habisnya. Ya, jelas ya? Karena itu kewajiban kita adalah mengimaninya dan membenarkannya. Mengimaninya dan membenarkannya. Baik.
Setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang pembahasan telaga. Iya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bil khawdi. Ya. Dan beriman tentang al-hawd, tentang telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawdan. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hawdan, sebuah telaga. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, kemana umatnya akan mendatangi telaga tersebut. Arduhu mithlu tulihi masirata syahrin. Panjangnya sama dengan apa? Sama dengan pendeknya. Ya. Lebarnya sama dengan apa? Dengan panjangnya. Masirata syahrin, yaitu perjalanan selama berapa? 1 bulan. Iya. Masirata syahrin. Aniyatuhu adada nujumis sama. Bejana-bejananya, ya, itu seperti bintang-bintang di langit, sejumlah bintang-bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin, sebagaimana telah syah di dalam hal ini hadits-hadits min ghairi wajhin, dari banyak jalur periwayatan. Iya. Sini penulis rahimahullah masuk di dalam, Imam Ahmad masuk menjelaskan salah satu keyakinan pokok berkaitan dengan hari akhirat. Iya. Pembahasan ru'ya itu dari keyakinan berkaitan dengan hari akhirat. Demikian pula Allah berbicara kepada hamba, ini berkaitan dengan hari akhirat. Ya, berbicara kepada hambanya pada hari kiamat. Dan di sini juga beliau berbicara tentang telaga, ini dari rangkaian keimanan kepada apa? Hari akhirat. Iya. Jadi wajib kita imani akan adanya telaga ini. Dan di uraian Imam Ahmad di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, beliau tetapkan kewajiban beriman kepada telaga, adanya telaga pada hari kiamat. Dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW dan ijma' di kalangan ulama. Adapun dari Al-Quranul Karim, ya sebenarnya dari dalil Al-Quran mengandung kemungkinan, ya hanya saja saya sebutkan karena di sebagian penafsiran para sahabat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah telaga Rasulullah SAW, yaitu pada ayat Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberi kepada engkau Nabi Muhammad al-kautsar. Ya, dan al-kautsar ini adalah apa? Adalah telaga. Ya, memang yang lebih kuatnya bahwa al-kautsar adalah telaga di sorga. Tetapi telaga yang berada di padang mahsyar itu disebut dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa air dari telaga itu ada mizaban, 2 corong air yang mengaliri telaga. 2 corong air ini, mizaban ini, itu berasal dari mana? Berasal dari sorga. Berasal dari sorga. Karena itu kadang sebagian ulama memakai ayat ini, dia pakai sebagai dalil untuk menetapkan apa? Adanya haud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Adapun di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsnya mutawatir. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini hadits diriwayatkan dari 80 orang sahabat. 80 orang sahabat. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja hampir 10 orang sahabat yang meriwayatkannya. Di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Ya, dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang lain. Ya, sebagian menyebutkan 80. Ya, dan kalau seingat saya dari apa yang saya pernah baca di riwayat-riwayat telaga ini, saya kira yang meriwayatkannya lebih daripada 80 orang. Lebih daripada apa? 80 orang. Ini memang hadits-hadits yang sangat masyhur sekali tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua, ya. Sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan telaga ini pada hari kiamat. Bahwa ini telaga adalah untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya akan mendatangi telaga itu. Ya, dan harus diketahui bahwa telaga pada hari kiamat itu bukan khusus untuk Nabi saja. Setiap Nabi memiliki telaga masing-masing. Setiap Nabi memiliki apa? Telaga masing-masing. Sebagaimana telah syah di dalam sebagian hadits. Iya. Dan keberadaan setiap Nabi memiliki telaga masing-masing. Ini
adalah suatu anugerah yang sangat besar kepada setiap nabi dan umatnya, dan juga bukti yang sangat besar akan kebenaran risalah para nabi dan para rasul. Iya. Di mana setiap umat mereka mendatangi telaga nabinya masing-masing. Ya. Kalau misalnya umat Nabi Muhammad datang kepada telaga Nabi Nuh, dia akan diusir. Ya. Demikian pula umat dari Nabi Musa misalnya mendatangi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang mendatangi telaga beliau hanyalah apa? Hanyalah umatnya saja. Hanyalah umatnya saja. Dan ini syahid di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau diketahui bahwa telaga ini hanya didatangi oleh umatnya saja, maka di sini ada fikih keimanan yang harus diketahui. Iya. Suatu renungan yang harus kita berhenti di dalamnya. Iya. Kalau kita ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita tahu bahwa di dalam sebagian hadis, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada sekelompok orang yang mendatangi telaga. Lalu mereka diusir dari telaga. Nabi bersabda, ummati, ummati, umatku, umatku. Dalam sebagian riwayat, sahabatku, sahabatku. Iya. Dan kalimat sahabatku, sahabatku dipakai dalil oleh kelompok Syiah yang tidak punya akal bahwa para sahabat itu kafir. Iya. Padahal kalimat sahabat, ya, itu dimaklumi ya. Memang kadang bermakna sahabat Nabi, tapi kadang dia bermakna siapa yang di atas agama beliau sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dikenal dari umatnya. Jadi begitu sudah mengenal beliau dari umatnya, beliau menyebutnya sahabatku, sahabatku. Karena itu di riwayat yang lain, umatku, umatku. Umatku, umatku. Ya. Jelas ya? Maka tidak ada pendalilan bagi orang Syiah di sini, ya, karena mereka ya tidak mengerti bahasa Arab yang baik dan benar. Ya, apalagi orang-orang yang ada sekarang, ya, kebanyakannya lebih suka pakai bahasa apa? Bahasa Persia. Nah, baik. Jadi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika didatangi oleh sebagian dari umat beliau, ya, beliau berkata, umatku, umatku. Diusir mereka dari telaga. Ya, diusir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Nah, ini kalimat ahdatsu ba'daka, ini luar biasa ya kalimat ini. Ya, luar biasa. Membuat seorang muslim dan muslimah harusnya takut, ya, akan keberadaan dirinya. Sebab al-ihdats itu mengada-adakan. Masuk di dalamnya orang yang murtad, ini jelas ya, diusir. Dan masuk di dalamnya orang yang berbuat bid'ah. Ya, dan masuk di dalamnya orang yang berbuat dosa-dosa besar. Masuk di dalamnya. Sebab dia membuat perkara ihdath, kejadian di dalam agama. Kejadian di dalam agama. Ya, karena itu mereka diusir dari telaga Rasulullah SAW. Karena itu kata para ulama, siapa yang ingin dimuliakan minum dari telaga Rasulullah SAW, hendaknya dia menempuh sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, dia adalah seorang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, dia orang yang tidak pernah berbuat hadath. Tidak pernah berbuat tidak membuat perkara baru di dalam agama, kejadian baru di dalam agama. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya siapa yang ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia bersihkan hatinya, dia sucikan jiwanya dari kebencian terhadap para sahabat. Karena sahabat Rasulullah adalah pendamping Nabi. Dan mereka yang paling dahulu minum di mana? Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Iya. Dari umatnya. Karena itu kalau mereka ingin menemani para sahabat minum di telaga, jangan sampai ada kebencian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini akan datang nanti ini salah satu sisi kenapa disebut pembahasan akidah tentang para sahabat di buku-buku akidah as-salaf. Karena memang
Ini banyak kaitannya dengan keimanan. Iya. Baik. Kemudian di antara hal yang harus dipersiapkan oleh seorang hamba kalau dia ingin minum dari telaga, hendaknya dia menghindarkan dirinya dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Sebab ini masuk dalam golongan orang yang mengada-ada, membuat perkara baru. Ya, demikian pula hendaknya dijauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Dan dia semangat dan selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik, pembahasan berikutnya di sini Imam Ahmad menjelaskan sifat-sifat telaga. Iya. Dia terangkan beberapa dari sifat apa? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat telaga yang beliau terangkan, ya, kata beliau arduhu mithlu tulihi. Lebarnya sama dengan apa? Panjangnya. Bagaimana lebarnya sama dengan panjangnya? Masirata syahrin. Perjalanan 1 bulan. Ini tentang ukuran telaga. Ya. Jadi kalau lebarnya sama dengan panjangnya, berarti telaganya segi berapa? Segi 4 ya? Itu pasti. Baik. Untuk masalah ukurannya, Imam Ahmad memilih riwayat perjalanan 1 bulan. Padahal ada riwayat lain ya. Ada riwayat perjalanan dari Aila ke Son'a. Ada riwayat perjalanan dari Medina kemana begitu? Ada kota. Ya. Tapi Imam Ahmad memilih riwayat perjalanan 1 bulan. Dan ini dari fikih yang sangat indah ya. Sebab penyebutan misalnya dari Aila, salah satu kota di Dimashq, dari ke Son'a, dari Medina kemana begitu? Ya. Ini dianggap oleh para ulama jawaban Nabi tergantung orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya orang Yaman, ya dia jawab dengan kota yang dia kenal. Orang yang bertanya orang Medina, dia jawab dengan kota yang apa? Kota yang dia kenal. Ya, karena itu Imam Ahmad mengambil ukuran yang dipahami oleh semua orang, yaitu ukuran berapa? 1 bulan. Jelas ya? Sebab dari kota itu ke kota sana, ya ukurannya sekitar itu. Sekitar 1 bulan. Ya, perjalanan yang sifatnya bukan berjalan cepat, bukan pula berjalan apa? Lambat. Perjalanan pertengahan. Iya. Kemudian yang perlu diketahui juga dari telaga ini, bahwa telaga ini berada di atas bumi yang telah diganti. Iya, berada di atas apa? Bumi yang telah diganti. Jadi pada hari kiamat, langit dan bumi ini semuanya hancur. Kemudian diganti dengan langit dan bumi yang semisal dengannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari tatkala bumi itu diganti dengan selain bumi yang ada. Demikian pula langit diganti dengan selain langit yang ada. Iya. Baik. Kemudian diterangkan di sini tentang bejana-bejananya. Iya. Bahwa bejananya jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Iya. Ada yang bisa menghitung bintang di langit? Ya. Nah, karena itu kata para ulama, penyebutan bahwa bejananya, dan ini syah ya dalam banyak hadits. Kata para ulama bahwa penyebutan bejana ini seperti jumlah bintang di langit, ini memberikan 2 faedah. Memberikan 2 makna. Makna yang pertama bahwa ya, bejana-bejana yang dipakai minum ini sangat banyak sekali jumlahnya. Sangat banyak sekali jumlahnya. Iya. Karena itu siapa yang minum dari telaga, Allah muliakan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu dia desak-desakan, enggak perlu dia ngantri, ya, rebutan, ya. Dan ini menunjukkan apa? Kenyamanan orang yang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat yang kedua diperumpamakan seperti bintang. Bintang itu bagaimana? Indah, ya, bercahaya, kan begitu. Ya, demikian pula bejana-bejana yang dipakai minum ini, indah dan bercahaya. Ya, baik. Ini 2 faedah. Dan di sini Imam Ahmad belum menyebutkan bahwa telaga ini ada sifat-sifatnya berkaitan dengan rasanya, warnanya, baunya. Ya, itu diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat ya.
Saya simpulkan saja bahwa dari sifat yang ada di dalam riwayat disebutkan bahwa ya, warnanya itu asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada apa? Dari susu. Ya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Nah, kemudian baunya itu lebih harum dari al-misk, dari wangian kasturi. Dari sebagian riwayat warnanya itu lebih mengkilat dari perak. Iya. Baik. Ini penyebutan sifat-sifatnya ya. Dan juga di antara hal yang hendaknya diingatkan bahwa Nabi bersabda, "Man syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abada." Siapa yang minum darinya satu kali teguk saja, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Kemudian pembahasan yang terakhir yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan telaga ini. Ada silang pendapat di kalangan para ulama di mana letak telaga ini. Apakah dia sebelum timbangan atau setelah timbangan? Iya. Yang benarnya dia adalah sebelum apa? Ada dua pendapat. Apakah dia sebelum as-sirat atau setelah as-sirat? Dan yang benarnya ini sebelum sirat. Bagi orang yang berkata sebelum sirat juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum timbangan atau setelah timbangan. Nah, dan yang diterjih oleh beberapa dari masyayikh kita bahwa telaga ini dia tempatnya sebelum timbangan, bahkan sebelum syafaat. Iya, di padang mahsyar tempatnya. Karena memang zahir hadits-hadits telaga menunjukkan seperti itu dari keberadaannya dan bagaimana bentuk telaga itu. Kemudian dari sisi ini untuk menunjukkan kebenaran apa? Para nabi dan para rasul. Iya. Dan tentunya di padang mahsyar itu diketahui bagaimana penungguan pada hari itu. Penantian yang sangat dahsyat sekali. Iya. Dan satu harinya pada hari kiamat disebut dalam Al-Qur'an ya, ka'alfi sana, ada yang seperti 1000 tahun. Iya. Dan di sebagian ayat khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ya. Luar biasa, satu hari seperti 1000 tahun saja. Luar biasa. Apa? Panjangnya penungguan. Ya. Panjangnya penungguan pada hari itu. Dan ini nasallallahu assalamu wal afiyah. Iya. Penungguannya tidak seperti sekarang ini. Kalau kita di dunia sekarang ini duduk aja terik matahari nunggu, ya, itu sudah apa? Panasnya luar biasa. Ini matahari di atas kepala sejarak 1 mil. Ya, ada dua penafsiran ya di 1 mil ini. Imam Nawawi menyebutkan, ada yang menyebut bahwa 1 mil itu seperti jarum ukuran 1 jingkal. Ada yang berkata 1 mil yaitu ukuran mil, ukuran jarak. Ya, kita semua paham ya ukuran jarak mil ya. Ya 1 kilo lebih. Hampir 2 kilo, 1,8 kalau nggak salah. Iya. Apapun dari dua ukuran ini, matahari sangat dekat di atas kepala. Yang jauh saja, luar biasa penderitaan kita. Ya apalagi ini apa? Didekatkan di atas kepala. Akan datang nanti di hadis syafaat. Ya, pembahasan syafaat bagaimana kengerian. Ya pada hari kiamat itu sampai setiap nabi dan rasul berkata, nafsi, nafsi, aku hanya memikirkan diriku dan diriku. Iya, maka ini dari keindahan seorang selalu mengkaji akidah, membahas tentang akidah. Sebab di dalam pembahasan akidah ini ada hal-hal yang memperkuat ubudiyah seorang hamba, penghambaannya kepada Allah, dan mengingatkannya bagaimana hakikat dari kehidupan itu, apa yang harusnya dia persiapkan, ya, dan memberikan kepadanya keyakinan. Ya, kalau dia tahu tentang hal ini, dia yakinnya tentang telaga, maka diharapkan dia dari orang-orang yang dimuliakan untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua di atas jalan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sebagai hamba-hambanya yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Wallahu taala alam. Sudah habis waktunya untuk sesi ini. Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya setelah salat Asar. Baik.
Untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita lihat sebentar sore ya, kalau ada kita berikan beberapa materi. Ya setelah itu insyaallah kita jawab beberapa pertanyaan. Ya.